untuk menjelaskan pembahasan pertama, yaitu 2.1 pengertian lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Fungsi biologis utama lipid yaitu untuk menyimpan energi, berperan dalam pensinyalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Gambar struktur lipid. Yang pertama di atas yaitu kolesterol, yang kedua asam lemak bebas, yang ketiga trigliserida, dan keempat yaitu fosfolipid. Kolesterol merupakan jenis khusus lipid yang disebut steroid. Kolesterol juga berfungsi sebagai prekursor untuk biosintesis hormon steroid, asam empedu, dan vitamin. Yang kedua, asam lemak. Asam lemak berfungsi sebagai energi untuk otot, jantung, dan organ lain. Asam lemak juga dapat dimanfaatkan sebagai cadangan energi. Yang ketiga, trigliserida. Trigliserida adalah sumber cadangan kalori yang memiliki energi tinggi, yang berfungsi sebagai cadangan makanan, minyak, dan lemak yang memiliki bentuk sebagai asam lemak derivatnya. Yang keempat yaitu fosfolipid. Fosfolipid berfungsi sebagai bahan penyusun membran sel. Berikut ini beberapa lipid sebagai simpanan energi. Yang pertama yaitu struktur umum asam lemak. Yang pertama yaitu kepala hidrofilik. Kepala yang dinamakan dengan hidrofilik. Yang kedua yaitu ekor yang dinamakan dengan hidrofobik, sehingga asam lemak dikatakan memiliki sifat amfipatik. Asam lemak yang sering ditemui di alam pada umumnya mempunyai jumlah karbon genap. Berdasar ada tidaknya ikatan rangkap dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu asam lemak jenuh yang tidak mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Yang kedua asam lemak tak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Di bagian tabel yang di halaman nomor 4 yaitu contoh asam lemak jenuh dan contoh lemak tidak jenuh. Yang pertama asam yaitu asam kafrilat, karbon 8, struktur CH3, CH2, 6, COOH, asal dari mentega, minyak, dan kelapa. Yang kedua asam kaprat, karbon 10, struktur CH3, CH2, 8, COOH, asal dari minyak kelapa. Yang ketiga asam laurat, karbon 12, struktur CH3, CH2, 10, COH, asal minyak kelapa. Yang keempat asam miristat, karbon 14, CH3, CH2, 12, COH, asal minyak biji sayuran. Yang kelima asam palmitat, karbon 16, struktur CH3, CH2, 14, COOH, atau asam karboksilat, asal dari lemak minyak hewan. Tabel kedua contoh lemak tidak jenuh. Yang pertama asam pilmotoleat, karbon 16, struktur CH3, CH2, 5, CH, CH27, COH, asal mentega. Yang kedua asam oleat, karbon 18, struktur CH3, CH2, 7, CH, sama CH, CH2, 7, COH, minyak dan lemak. Yang ketiga asam linoleat, karbon 18, struktur CH3, CH2, 4, CH sama dengan CH, CH2, CH sama dengan CH, CH2, 7, COH. Keempat asam linolenat, karbon 18, struktur CH3, CH2, CH, CH, CH2, CH sama dengan CH, CH2, CH, asal minyak. Yang kelima asam arachidonat, karbon 20, CH3, CH2, 4, CH, CH, CH2, 3, COH, asal minyak ikan. Masuk ke 2.2 karakteristik lipid terstruktur antara minyak ikan dan minyak kelapa. Minyak kelapa murni, virgin, contoh oil, kocok, memiliki karakteristik fisik kimia yang berbeda dalam
dalam manfaat fungsi besar. Kedua manfaat dari minyak ikan dan VCO apabila dicampur dan dimanfaatkan secara transversasi sangat berpotensi memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Pertama, mengandung 15-60 atom C, bersifat non-polar. Yang ketiga, titik leleh rendah. Yang keempat, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik. Lima, lemak murni, tidak berwarna, tidak berbuah, tidak berasa. 6. L atau M memberikan noda minyak yang digunakan sebagai uji fisik terhadap L atau M. 7. Bila minyak dikocok dengan air terbentuk emulsi yang tidak stabil. Contoh asam lemak kan ada dua toh, contoh asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Pada asam kaprilat, asalnya dari mentega minyak kelapa. Tapi asam palmitoleat dari mentega juga. Tetapi kenapa dia asam palmitoleat dia masuk dalam contoh lemak tidak jenuh? Apakah semua lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol? Di halaman 5 di karakteristik lipid transstruktur antara minyak ikan dan minyak kelapa murni. Pertanyaan saya adalah apa yang dimaksud dengan EPA CIS 5, 8, 11, 14, 17 eicosapentaenoat dan DH CIS 4, 7, 10, 13, 16, 19 docosahexaenoat. Semua ini tuh yang pada rantai karbon ini tuh itu kan ada kayak CH3, CH2 itu kan ada nilai kan 6. Sedangkan kalau tong hitung berarti kan dah cuma sampai 5. Jadi jelaskan mengapa di sini 6 sedangkan kalau tong hitung dengan apa? Dengan cara rantai, dengan cara hitungan kimia berarti kan di sini kan mesti 5 bukan 6. Ini semua beda. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mempersingkatkan waktu lagi, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara April. Apa semua lemak jenuh mungkin kadar kolesterol? Secara umum ada dua asam lemak yaitu asam lemak jenuh. Diketahui tidak baik untuk kesehatan tubuh. Konsumsi makanan yang mudah jenis asam lemak ini secara berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol baik seperti penyakit jantung. Asam lemak tak jenuh dikenal sebagai lemak yang baik untuk tubuh. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Jihan. Berikan contoh kenapa sampai asam lemak omega 3 tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia. Seperti asam lemak
esensial yang tidak dapat diproduksi oleh senyawa buah asam dari bahan makanan yang dikenal asam omega 3 dapat diperoleh dari makanan nabati ataupun hewan. Dengan bunyi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan EPA dan DHA? EPA dan DHA adalah omega 3 yang baik bagi tubuh manusia. Jawaban singkat dari saya, apakah dari saudari Gisla bisa menerima? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sukmawati Iksan. Dengan bunyi pertanyaan, apa itu sifat amfipatik? Sifat amfipatik dimiliki oleh fosfolipid, yang artinya senyawa tersebut memiliki dua ujung senyawa yang berbeda sifat polar atau hidrofilik dan ujung yang bersifat nonpolar atau hidrofibik. Pertanyaan kedua, mengapa dikatakan sifat amfipatik? Karena memiliki ujung yang bersifat hidrofibik, ujung lainnya yang bersifat hidrofilik. Apakah dari sini? Selanjutnya ada lagi satu pertanyaan dari saudari Sukmawati Iksan. Sifat nonpolar itu apa? Sifat nonpolar itu adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur. Sifat nonpolar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antara elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Pertanyaan kedua, seperti apa sifat lipid tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik? Yang di halaman 4 di bagian-bagian sifat lipid. Jawabannya seperti benzena, eter, aseton, kloroform, dan karbon tetraklorida. Mungkin itu saja penyampaian singkat dari kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.